Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Baik, izinkan malam ini kembali saya membersamai kakak-kakak dalam refleksi bukti karya 1JP. Ini kegiatan kita yang terakhir di Zoom ya. Sebelum memulai pembelajaran atau refleksi bukti karya pada malam hari ini, saya minta kesediaannya sama Kak Handoko mungkin atau Kak Romi yang bisa bantu Kak. Halo cek. Kak Dwi Handoko sama Kak Romi bisa bantu Kak pimpin doa kita pada malam hari ini. Suara saya terdengar ya di sana ya? Halo cek. Suara saya terdengar nggak di sana? Terdengar Kak. Ya, alhamdulillah. Kak Dwi atau Kak Romi, Kak Indra sama Kak Juanda lagi yasinan ini kayaknya. Kak Yuli atau Kak Kenny, tolong di ini Kak, info sama Kak Agus, sama Kak Erni, Kak Fatoni, minta tolong bantuannya. Baik, kalau begitu, izinkan saya memimpin atau mengimami doa pada sesi kita pada malam hari ini. Ramalan kita, baca-bacaan kita, dan doa kita. Agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak, bapak ibu guru hebat. Ini ada berapa orang lagi kita ya? Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar dan mudah-mudahan pada malam hari ini sampai selesai kita lancar tanpa ada halangan apapun. Baik kakak-kakak semua, tujuan sesi kita pada malam hari ini, sesi kita pada malam hari ini yang pertama, peserta melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya atau praktik pembelajaran praktik baik, RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Kemudian yang kedua agenda kita ini, pertama pembukaan 5 menit, kedua pengantar refleksi bukti karya 15 menit, yang ketiga berbagi cerita bukti karya 20 menit, kemudian penutup 5 menit. Nah, ini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini ada bukti karyanya di PMM. Sudah pada buka semua Kak di PMM? Kak Kenny sudah? Sudah belum? Sudah lihat tapi belum buka Kak. Oke, ini tampilannya Kak yang ada di platform Merdeka Mengajar kita. Baik, selanjutnya sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini.
serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil atau bukan plagiat ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti memang prosesnya yang sudah itu setelah diajukan akan mendapatkan validasi dari fasilitator sehingga bisa diterbitkan di PMM. Selanjutnya, ini ada pilihan kategori bukti karya. Mungkin ada yang belum mengerjakan atau sudah. Ini ada 3 pilihan, ada praktik baik, praktik pembelajaran, kemudian RPP atau modul ajar. Ini yang praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang kedua, pemilihan kategori bukti karya ini ada praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian kategori bukti karya yang terakhir opsinya adalah RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi itu ada 3 kakak-kakak ya, silakan yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Oke, next lagi. Nah, jadi ini ada untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Itu bisa di download di aplikasi di PMM kita, di LMS kita. Kemudian isi karya atau video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang terakhir, karya ini bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, artinya memang orisinal dari karya kita sendiri. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jika memang kita mengambil referensi dari orang lain, mohon untuk dicantumkan. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produksi bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya yang terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Kemudian sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ini refleksi bukti karya serta merefleksikan tentang bukti karya yang dibuat. Oke, kakak-kakak silakan direfleksikan. Kak Yuli, silakan Kak direfleksikan Kak bukti karyanya. Halo, cek. Kak Kenny sudah ngerjain Kak Kenny? RTL-nya mau diupload nanti, Kak. Enggak, yang bukti karya. Belum. Oh, belum. Oke, Kak Yulianti silakan kita refleksikan bukti karya dari Kak Yulianti dulu karena yang lain kayaknya masih ada kegiatannya. Bukti karya yang saya buat ya, Kak ya? Iya dong. Benar-benar. Iya, saya kemarin ngupload modul pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar fase D kelas 8. Karena saya memilih modul ajar karena ya pertama memang sudah saya siapkan dari untuk tugas sebelum ini, kebetulan jadi nggak 2 kali kerja, Kak. Terus sebenarnya pertama mau video, tapi kok nanti emang buat kenang-kenangan PPG, jadi saya putuskan untuk modul ajar aja. Apa ada kendalanya atau seperti apa sih modul ajar yang kakak buat yang fase D itu? Kalau pas penyusunan modul ajar saya ceng-cengkan Kak. Saya ambil beberapa referensi, saya olah kembali. Jadi
Jadi ada yang saya cut, ada yang saya tambahkan. Iya, kemarin tapi sudah saya validasi Kak ya. Sudah Kak. Sudah masuk PMM juga. Alhamdulillah. Tapi itu saya sudah mengingatkan juga kepada teman-teman kita untuk apa namanya yang untuk di-share itu jangan link videonya. Jadi saya tadi nantilah kita ceritakan itu aduh sebenarnya panjang juga ceritanya tadi. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya manusia kan. Kak Mugi, Assalamualaikum Kak Mugi. How are you tonight? Apa kabarnya Kak Mugi malam hari ini? Halo Kak Mugi. Kak Mugi sudah belum ya? Bentar. Kak Mugi sudah, Kak Kusnul sudah, Kak Dwi Handoko sudah, Kak Mugi. Oke. Kak Agus sudah. Silakan Kak Mugi direfleksikan dulu Kak. Video pembelajaran praktik baiknya coba Kak. Ya Kak, sabar ya, Tar. Oke, siap. Lalu dong, Lagi sabar. Siap. Apa nggak usah ini aja, nggak usah dilihatkan aja ya Kak, Apanya? layarnya. Oh, ya siap. Direfleksikan saja Kak. Kalau saya yang kemarin yang saya jelasin yang selama kita PKG 7 hari itu, saya jelasin aja pembelajarannya. Pembelajarannya. Kan suruh buat RTL. Pakai pembelajaran yang kita kemarin SEM itu. Nah, saya jelaskan ke Bapak Ibu gurunya mengembangkan pembelajaran PJOK melalui SEM yang kemarin kita pelajari gitu. Yang education model ya Kak ya? Ya. Apa nih Kak, ada tantangannya atau hal-hal yang apa ya, yang membuat kita gimana gitu, berkesan gitu selama pembuatan BK ini, bukti karyanya? Halo? Assalamualaikum Kak Agus. Oh iya. Coba ceritakan. Waalaikumsalam Kak. Maaf agak bergabung nih Kak, baru bisa bergabung. Apa-apa Kak. Kita cuma 1 JP, insya Allah nggak lama. Ya kamu silakan kamu. yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladai. Oke, makasih Kak Mugi ya. Kak Agus mungkin bisa direfleksikan dulu Kak. Ini ada yang di slide keberapa tadi. Minta tolong direfleksikan hasil bukti karya selama Kakak membuat bukti karya, atau kesan-kesannya seperti apa gitu. Menuju akhir semester nih. Baik Kak, mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Daud. Selama mendekati akhir-akhir kegiatan ini, untuk merefleksi bukti karya itu sendiri, memang banyak tantangannya Kak. Ya banyak tantangannya, mungkin bagi rekan-rekan juga mengalami kendala dalam hal pembuatan link gitu Kak. Jadi itu link. Yang pertama, yang kedua kali ya pembuatan link baik itu melalui Google Drive maupun Google YouTube-nya gitu.
Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua kalinya mengenai pembuatan atau proses itu sendiri, yang mana sebetulnya ya kita tinggal membuat karya-karya kita yang sudah kita ikuti di dalam kegiatan pembelajaran PKG itu sendiri, Kak. Gitu. Yang mana bukti karya itu sudah kita buat, baik itu berupa apa itu istilahnya video pembelajaran gitu kan. Nah, itu diantaranya kita tinggal memilih di antara bukti karya yang sudah pernah kita buat, mana kira-kira layak kita terbitkan atau kita tayangkan di dalam pembuatan daripada bukti karya itu sendiri gitu. Nah, selain daripada itu juga ya yang menjadi tantangan selama kegiatan PKG ini ya mungkin momennya untuk pelaksanaan itu di dalam kegiatan mengerjakan modul, Kak. Mengerjakan modul kita kadang-kadang berbenturan dengan aktivitas kita, jadi untuk pelaksanaannya kita kurang optimal lah untuk menguasai daripada modul-modul itu sendiri gitu. Terus terang, Kak. Jadi kalau suruh membaca, terus terang kami kadang-kadang terus terang nggak sempat lah bahasanya gitu kan. Hanya sepintas buka gitu. Saya kira itu, Kak, yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan terakhir kali ini gitu. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Kak Daud. Oke, terima kasih Kak Agus sudah mencoba merefleksikan proses pembuatan bukti karyanya. Ya, benar apa yang dikatakan Kak Agus ya, karena kadang-kadang kita juga sibuk dengan aktivitas yang lain sehingga kita tidak bisa terlalu maksimal untuk mendalami modul. Tapi minimal di sana ada usaha kita atau keseriusan kita, motivasi kita untuk belajar lebih baik lagi di dalam program PKG PJOK ini. Ada tanggapan nggak Kak Agus sama rekan sejawat atau pimpinan kepala sekolahnya ketika Kak Agus akan melaksanakan bukti karya atau RTL dan sebagainya selama proses kegiatan program PKG PJOK ini? Baik, Kak. Selama mengikuti kegiatan PKG ini, pada prinsipnya pimpinan memberikan respon yang bagus, Kak, gitu. Memberikan respon yang bagus baik dari pimpinan maupun rekan-rekan sejawat gitu. Nah, karena kegiatan PKG ini baru diikutin 2 mapel. Di sekolah kami kebetulan ada mapel bahasa Inggris juga. Kebetulan ada 2 guru, iya kan? 2 guru yang dulu pada waktu tatap mayanya dia diadakan di Hotel Nusantara gitu kan. Jadi ya kami sempat sharing lah bahasanya, ngobrol-ngobrol tentang pelaksanaan PKG untuk bahasa Inggris itu seperti apa di sana. Pada prinsipnya sama, akan tetapi proses pembelajarannya yang agak berbeda gitu, Kak. Tugas-tugas dan lain sebagainya agak berbeda gitu. Kalau responnya bagus, Kak, respon bagus untuk kegiatan PKG itu sendiri. Makanya kemarin pada waktu akhir untuk presentasi pembuatan bukti karya itu juga ya kepala sekolah memberikan respon bagus. Kapan mau dilaksanakan? Kira-kira kalau sudah ada konfirmasi dengan rekan-rekan sejawat, pelaksanaannya kapan, harinya apa, jam berapa, kami siap gitu. Makanya kami juga mendadak pada waktu itu untuk persiapan presentasi pembuatan pada waktu itu untuk apa ya, istilahnya proses pembuatan bukti karya waktu itu ya, Kak ya. Iya. Gitu. Presentasi lah bahasanya kan. Iya. Itu di dari rekan-rekan bagus juga retolnya, Kak. Terus di samping itu juga yang berkaitan dengan bukti karya itu responnya sangat baik. Ya, karena apa? Bukti karya itu yang kemarin saya buat ada tindak lanjutnya untuk pelaksanaan P5-nya, karena kegiatan itu berkaitan dengan kokurikuler gitu, Kak. Jadi rencananya mungkin di semester genap terutama itu untuk hasil pembuatan karya itu rencananya nanti dilaksanakan di semester genapnya di
awal-awal pembelajaran gitu Kak. Saya kira itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus sudah berbagi. Kak Agus sama Kak Yuli beda sekolah ya? Iya Kak, beda sekolah. Untuk di tempatnya Kak Yuli, Kombelnya udah aktif belum Kak? Gimana Kak? Kombel, komunitas belajarnya udah aktif belum di sekolah Kak Yuli? Komunitas belajarnya, ya untuk beberapa mata pelajaran aktif Kak. Udah ada. Untuk matematika ada, IPA ada. Gimana? Kalau Kombel yang ada di aplikasi PMM sudah aktif Kak, berjalan atau seperti apa? Yang ada di PMM khusus SMP 1 ya? Ya. Ada Kak, aktif. Aktif ya. Punya Kak Agus sudah aktif. Sekolah SMP 1 orangnya aktif bener Kak. Jadi dia yang selalu memberi materi, narasumbernya dari dia terus. Terima kasih Kak Yuli. Dari tempat Kak Agus sudah aktif Kombelnya Kak? Alhamdulillah Kak. Itu untuk kegiatan komunitas belajarnya juga sudah aktif gitu kan, udah aktif di PMM-nya. Jadi karena Kombel kegiatan belajar itu kemarin bersifat ini istilahnya mencakup keseluruhan mapel. Jadi kan kemarinnya itu khususnya yang untuk MGMP, yang mapel PJOK, Kombel itu jalan Kak. Tapi pelaksanaannya per 2 bulan sekali Kak untuk MGMP itu. 2 bulan sekali, sedangkan yang untuk komunitas belajar sekolah itu dilaksanakan di 2 pekan sekali Kak. Untuk saling tukar-menukar permasalahan problem yang kita hadapi di sekolah itu sendiri. Itu Kak yang bisa saya sampaikan Kak. Oke, siap, terima kasih Kak Gus. Ya, berhubung ini lagi azan di sini, kita dulu ya, break sebentar ya. Siap Kak.
Baik kakak-kakak semua, kita lanjut kembali. Setelah refleksi, ya ini jadi refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktik, atau keyakinan, serta tindakan yang secara standar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Manusia belajar dari pengalaman, kalimat tersebut seringkali kita baca atau dengar di dunia pendidikan. Dan ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaikannya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Dan yang terakhir, lihat ke masa depan, renungkan dan jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Ada gangguan sedikit ini Kak Agus. Ingat jalan. Oke, jadi ini pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Apa yang menjadi kendala di dalam mengerjakan bukti karya? Siapa yang paling berperan penting di dalam Anda mengerjakan tugas bukti karya ini? Alhamdulillah. Kemudian, apakah si bukti karya yang kakak buat, Bapak Ibu buat, sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi dari materi PKG PJOK? Kemudian, yang keempat, apakah bukti karya yang Bapak Ibu buat, kakak-kakak buat, sudah layak jika diunggah di PMM? Apakah bukti karya yang kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Mungkin silakan kakak-kakak berpartisipasi dalam pertanyaan pemantik refleksi bukti karya ini. Silakan mungkin dari Kak Agus. Terlalu kecil Kak ya tampilannya ya? Suaranya di silent, ini di mute itu. Suara Kak Agus masih belum terdengar. Ya, Kak. Kalau bisa pertanyaan pemantiknya agak dibesarkan dikit Kak, biar nanti saya coba. Ya. Saya coba. Kelihatan Kak? Sudah Kak. Oke, siap. So, yang pertama, apa yang menjadi kendala di dalam mengerjakan bukti karya? Baik, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan pemateri. Yang pertama, apa yang menjadi kendala di dalam mengerjakan bukti karya? Yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan pembuatan bukti karya, yang pertama adalah proses daripada pembelajaran itu sendiri ya. Proses daripada pembelajaran yang mana ya dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam pembuatan bukti karya itu diantaranya adalah termasuk ada proses tindak lanjut daripada tatap maya, dilanjutkan lagi RTR, rencana tindak lanjut itu hingga terbuatlah bukti karya. Nah, di dalam proses kegiatan itulah kami mengalami kendala-kendala, yang mana kendala itu termasuk diantaranya adalah
pada awalnya pembuatan video, Kak. Pembuatan video itu yang mana kita minta tolong rekan sejawat pada saat pembuatan video gitu. Jadi, nah untuk kendala itu yang pertama, Kak. Untuk yang kedua, kalimat pematik pertanyaan yang kedua, siapa yang paling berperan penting di dalam mengerjakan tugas bukti karya? Yang jelas, kami tidak memungkiri bahwasannya di dalam pembuatan bukti karya itu tanpa ada peran serta daripada rekan-rekan sejawat dan support daripada pimpinan, saya kira mungkin nggak bisa terrealisasi atau terbuatnya bukti karya itu sendiri, ya. Jadi makanya kami sangat terima kasih terhadap rekan-rekan sejawat, terutama yang kami ucapkan terima kasih dispensasi atau support daripada pimpinan itu sendiri, Kak. Jadi makanya kami juga merasa bangga punya pimpinan yang memberikan motivasi, semangat di dalam mengikuti kegiatan PGG itu sendiri, gitu. Untuk berikutnya, pertanyaan pematik berikutnya adalah, apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi dari materi PKG BJOK? Jelas, Kak, karena bukti karya yang saya buat itu termasuk mencakup daripada materi pembelajaran BJOK itu sendiri. Mempelajari tentang permainan olahraga bola besar, gitu. Jadi jelas itu istilahnya menunjukkan pemahaman atau implementasi daripada materi itu sendiri, gitu, Kak. Untuk kalimat pematik yang keempat, apakah bukti karya yang Anda buat sudah layak jika diunggah di PMM? Nah, ini, Kak, ini terus terang aja kita harus optimis bahwasanya bukti karya kita itu entah menurut kita bagus, Kak, tapi kita kan nggak bisa menurut mengetahui daripada rekan-rekan atau mungkin dari pihak lain yang melihat atau menyaksikan langsung bukti karya kita sendiri, gitu. Yang jelas kita optimis, layak enggaknya, yang penting kita optimis sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh pihak Fasil itu sendiri, gitu, Kak. Kalimat pematik yang kelima atau yang terakhir, apakah bukti karya yang Anda buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Nah, setelah kemarin kita mengupload link-link atau bukti karya itu sendiri, kita minta respon, tanggapan, dan lain sebagainya, ternyata banyak rekan-rekan yang responnya positif, Kak. Responnya positif bahwasanya bukti karya yang saya buat termasuk menginspirasi kawan-kawan, karena di dalam bukti karya itu jarang dilakukan atau jarang diimplementasikan bahwasanya pelaksanaan PJOK itu praktek teori di dalam pelaksanaan langsung di lapangan, gitu, Kak. Nah, itu dia yang bilangnya termasuk menginspirasi. Selama ini dia hanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu langsung, akan tetapi materinya sudah dilaksanakan pada pertemuan yang telah lusa atau pertemuan yang minggu-minggu kemarinnya, gitu, Kak. Jadi dia terinspirasi bahwasanya di dalam pelaksanaan kegiatan bukti karya itu, pelaksanaan praktek pembelajarannya itu secara langsung disampaikan di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di luar ruangan, gitu, Kak. Saya kira itu, Kak, yang bisa saya sampaikan mengenai bukti karya daripada kelima pertanyaan pematik. Waktu saya kembalikan kepada Kak Daud. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak Agus. Ya, luar biasa, Kak Agus, ya. Jadi pertanyaan pemantiknya ini, apakah bukti karya yang Anda buat sudah layak diunggah di PMM? Ya, tentu sudah layak karena sudah melalui validasi oleh fasilitator. Kalau dia tidak layak, mungkin tidak terbit kayak di PMM. Luar biasa. Terima kasih, Kak Agus. Selanjutnya, Kak Yuli, silakan, Kak Yuli. Pak Yulianti. Iya, Kak, siap. Ya.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang menjadi kendala di dalam mengerjakan bukti karya? Mungkin kalau untuk kendala sedikit ya Kak ya, karena kan benar yang dikatakan Kak Agus, karena bukti yang terakhir RTL ataupun bukti karya nyata ini sendiri, itu diambil dari karya tugas-tugas sebelumnya. Jadi mungkin nggak ada kendala. Terus siapa yang paling berperan penting di dalam Anda mengerjakan tugas bukti karya? Sini yang berperan penting. Mungkin yang pertama diri sendiri. Yang kedua dorongan fasilitator, terus acuan dari teman-teman yang lain yang ini sudah mengerjakan. Mungkin di situ menjadi pemicu bagi diri saya untuk segera mengerjakan tugas tersebut, Kak. Terus Kak, ada motor. Yang ketiga, apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi dari materi PKG? Ya Kak, merujuk dari soal ini sudah Kak, karena kan tugasnya dari tugas-tugas sebelumnya dan materi itu sudah pernah saya dapatkan sebelumnya juga. 4, yang keempat, apakah bukti karya yang Anda buat sudah layak jika diunggah di PMM? Secara pribadi mungkin PD itu penting ya Kak ya, percaya diri. Jadi karena sudah divalidasi mungkin ya alhamdulillah layak untuk tampil. Ya, karena yang pertama kan optimis, percaya diri kata Kak Agus. Yang penting benar salah dikerjakan. Yang kelima, apakah bukti karya yang Anda buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Ya mungkin semakin kesini kan kayaknya PMM ini menjadi hal penting bagi seorang pendidik ya Kak ya. Mungkin nanti setiap guru pasti dirujuk untuk melakukan atau mengupload bukti karyanya atau tugasnya atau modul ajarnya ke PMM. Mungkin nanti bisa menjadi motivasi atau menginspirasi guru lain. Mungkin bisa nanti minta bantu ke kita yang sudah pernah melakukan upload bukti karya itu sendiri Kak. Jadi itu jawaban dari saya Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah mencoba menjawab 5 pertanyaan pemantik yang ada di share screen kita bersama ya. Selanjutnya Kak Dwi nih, Kak Dwi Handoko. Silakan Kak Dwi. Kak Kenny mungkin bisa? Atau Kak Fatoni, Kak Romi? Silakan Kak. Halo? Cek. Cek 86. Oke, siap. Ini lagi apa? Nyicil. Izin enggak ya ambil ini. Nilaian sumatik. Nah, ini nih. Izin rapot. Oke, siap. Oke. Jadi ini Kak, saya jawab izin. Nomor 1 yang menjadi kendala sama dengan bukti karya. Perihal jaringan tidak ada kendala, kemudian webnya bisa diakses dengan baik, kemudian pengerjaannya kita paham dengan sebelum kita upload bukti karya, Fasil memberikan Zoom dan mempersiapkan untuk upload di web LMS, yang dimana itu LMS sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian siapa yang berpenting nomor 2 ini ialah yang berperan penting itu ialah ya saya sendiri sebagai pelaksana dalam modul ajar tersebut. Nah, kemarin kan menggunakan atau mengupload bukti karya itu modul ajar. Yang berperan penting itu ialah ya saya sendiri yang mengerjakan tugas.
Oke, yang ketiga, apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi dari materi PKG PJOK? Sudah. Yang pertama itu kita membahas asesmen, kita membahas kemudian tim balik semua saya masukkan, saya udah modul ajar. Kemudian yang poin nomor 4, apakah bukti karya yang Anda buat sudah layak jika diunggah di PMM? Jawabannya, kalau saya sesuai, tapi itu butuh validasi dari fasilitator. Kemudian nomor 5, apakah bukti karya yang Anda buat dapat menspesifikasikan jika diupload di PMM? Ya, kalau kita share link-link tersebut dan dibaca oleh guru lain dan mereka melihat ada yang baru atau yang berbeda dari saya, mungkin itu yang membuat mereka tertarik dengan yang saya upload di buku tersebut. Oke, izin, jadi itu jawaban dari saya, 5 poin jawaban dari saya kepada Kak Daud. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kurang kondusif di sini. Terima kasih Kak Daud. Terima kasih kembali Kak Dwi sudah menjawab 5 pertanyaan pemantik yang ditampilkan, yang di share screen di halaman kita. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Waduh, ini kebesaran tadi. Oke, ini ada pesan kunci. Salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru PJOK. Mari kita mengembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain, berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK ini. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan profesionalitas kita dalam khususnya pembelajaran PKG PJOK yang kita geluti selama ini. Jadi kakak-kakak semua, setelah banyak hal, kalau saya secara pribadi banyak hal yang saya dapat selama terakhir ini Kak ya, sudah jalan 3 bulan terakhir ini, kita bisa banyak sih dari kita, masalah kita bisa melakukan asesmen otentik, kemudian kita bisa melakukan istilahnya itu pemanfaatan aset yang ada di sekolahan kita. Kita juga bisa melakukan aspek pembelajaran efektif. Kemudian kita dituntut untuk mengembangkan RTL atau rencana tindak lanjut bersama komunitas belajar yang ada di lingkungan sekolahan kita. Jadi kita RTL kita imbaskan kepada komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian sesudah rencana tindak lanjut kita membuat hasil karya atau karya selama kita mengikuti program PKG PJOK ini. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, alhamdulillah sekarang sudah kita mengetahuinya, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita kembangkan minimal untuk untuk pengimbasan budaya positif yang ada di lingkungan kita, sekolah kita masing-masing. Saya yang menjadi inspirasi, terus terang saja Kak Agus ini menjadi sebuah inspirasi saya. Yang di usianya sudah jauh senior di atas kita, tetapi beliau ini mengikuti kodrat zaman ya. Ya, kalau di itu namanya adalah kodrat zaman. Mereka Kak Agus menginspirasi saya mengikuti perkembangan istilahnya itu di dalam proses di era zaman sekarang ini. Jadi tidak mau istilahnya ketinggalan. Beliau berpartisipasi aktif. Luar biasa pokoknya Kak Agus. Nah, jadi teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Harapan saya
selama pembelajaran dalam kita melaksanakan kegiatan PGG PJOK ini, selain saya mengenal kakak-kakak semua ya, Kak Agus, Kak Yuli, Kak Dwi Handoke, Kak Juanda, Kak Indra, Kak Kenny, Kak Mugi, Kak Romi, Kak Patoni, Kak Husnu, Kak Anu Erniati, yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal. Harapannya mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus, yang pertama. Yang keduanya juga apa ya, kakak-kakak bisa lebih profesional dalam melaksanakan pembelajaran khususnya PJOK yang ada di lingkungan kakak-kakak semua. Jadi tugas akhir kita adalah membuat bukti karya. Memang ada beberapa teman-teman yang belum selesai, artinya belum mencoba mengajukan, sehingga saya sebagai fasilitator juga belum bisa memvalidasi atau melihat karya apa yang akan kakak tampilkan di dalam LMS, apakah itu berbentuk video atau dia modul ajar atau RPP. Jadi belum bisa, dan juga belum ada komunikasi aktif kepada saya tentang kendala atau perihal hambatan yang membuat kakak-kakak, bapak ibu guru hebat belum bisa melakukan penguploadan untuk bukti karya ini. Jadi itu kakak-kakak, pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan daring terakhir, ya dibilang daring terakhir karena habis ini kita nggak ada daring lagi. Kemudian luringnya memang kita kemarin sudah laksanakan 1 minggu. Kemudian habis ini juga yang sudah melakukan penguploadan bukti karya yang sudah divalidasi oleh fasilitator, apakah sudah mengisi refleksi yang kemarin? Kak Agus sudah ya? Refleksi sudah, Kak. Ya. Refleksi akhir, Kak ya? Refleksi akhir ya, Kak. Jadi kakak-kakak semua yang belum, silakan yang sudah melakukan bukti karya penguploadan yang sudah divalidasi fasilitator agar mengisi refleksi akhir. Kak Yuli sudah? Sudah, Kak. Ya, Kak Dwi? Oke. Kak Dwi juga sudah kuesioner, Kak. Oke. Jadi harapan saya kakak-kakak semua, harapan benar-benar harapan saya, karena di tanggal 14 ini penarikan data dari pusat untuk penilaian. Karena kalau sudah penarikan data artinya di perhitungan DRMS ini tidak bisa diotak-atik lagi. Harapan saya kepada khususnya kelas G005 gelombang kedua ini saling berbagi praktik baik atau saling memotivasi sesama rekanan yang memang belum mengupload tugas-tugasnya atau mengalami hambatan-hambatan. Itu harapan saya, kan? Karena waktu kita tinggal berapa hari lagi nih? Ini tanggal 10 ya, 11, 12, 13, 14. Hanya beberapa hari lagi. Harapan saya kita bersama-sama rakul-merakul, bahu-membahu untuk menuju sukses bersama, lulus bersama. Itu harapan saya. Jika pun istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan, ya itu di luar kendali saya. Harapan saya seperti itu kakak-kakak semua. Jadi seperti ini menjadi tanggung jawab kita juga bersama. Saya selaku fasilitator juga sudah mengingatkan, sudah istilahnya menghimbau beberapa kali, baik di grup ataupun secara pribadi. Tetapi mungkin memang ada yang lagi sibuk atau belum sempat mengerjakan sehingga slow respon gitu. Jadi mohon kiranya yang belum itu untuk mengupload tugas-tugas yang ada di LMS. Itu sudah saya share. Kemudian juga nanti akan saya tampilkan setelah akhir ini kita tampilkan teman-teman yang belum ya. Harapannya karena begini, kalau tidak ditampilkan saya tidak menakut-nakuti kakak-kakak semua, tapi apa informasi yang saya dapatkan akan saya sampaikan secara utuh kepada kakak-kakak semua. Takutnya nanti ada praduga yang tidak jika tidak informasi itu tidak saya sampaikan secara utuh gitu. Bukan niat untuk menakut-nakuti, tapi memang itulah informasi yang saya terima.
Untuk penguploadan bukti karya kita hanya beberapa orang lagi yang belum, dan kemudian yang untuk RTL juga itu tolong di-upload juga karena itu adalah menjadi bagian tugas di sana. Untuk RTL memang kita dituntut untuk membuat sebuah video itu untuk apa namanya bukti otentik bahwa pelaksanaan atau pengimbasan dari rencana tindak lanjut itu sudah diimbaskan kepada komunitas belajar yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi memang harus ada dokumentasi, video, foto, kemudian dan yang lain-lain. Harapan saya ada juga kakak-kakak yang tugas tersebut dijadikan bukti karya. Tidak apa-apa, asalkan dia memenuhi kriteria untuk bukti karya, tidak ada masalah di sana. Jadi mohon kiranya teman-teman yang memang ada kendala atau gangguan atau seperti apa untuk tugasnya kita berbagi lah ya. Jangan diam-diam, tapi kita memang benar berbagi. Di sini ada hadir semua nggak? Cuma 11 ya? Yang nggak hadir Kak Erni ya? Iya Kak Erni. Apa memang nggak tahu atau memang sinyal beliau tidak ada ya? Karena memang sinyal agak susah katanya di sana. Bisa jadi Kak. Akhir-akhir ini memang agak susah nih sinyal nih. Terutama untuk Telkomsel ini, Barada tuh kadang-kadang juga ngandat ini Kak. Oh iya, dan juga gini Kak, apa namanya ya, di akhir ini juga kita benturan dengan kesibukan sebagai seorang pendidik juga kita tentu perlu memberikan penilaian kan, penilaian sumatif. Mungkin sudah melakukan ini semua untuk semester ganjilnya, jadi memang agak sibuk. Disibukkan juga dengan adanya tes P3K dan lain-lainnya. Ada yang PPG, ada yang P3K. Untuk kelas 005 sudah selesai semua. Yang tes, gimana yang tes? Udah selesai semua untuk P3K atau seperti apa? Sudah, Kak. Kak Mugi sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kak Dwi sudah selesai? Kak Dwi sudah ya? Sudah belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Alhamdulillah sudah semua. Jadi ya itu kakak-kakak. Jadi bukti karya pada kita malam hari ini kita pertemuannya hanya 1 JP. Tadi kita mulainya jam 19.05. Sekarang 19.58, waktunya sudah hampir habis. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin berbagi atau ingin bertanya tentang kendala-kendala atau seperti apa gitu yang berkaitan dengan PKG PJOK kita ini. Silakan kakak-kakak, kita merefleksikan pertama ya tentang bukti karya, kemungkinan ada lagi tugas-tugas mungkin yang lain yang ada kendalanya. Karena untuk penilaian itu kemarin kalau dia late atau terlambat itu tidak bisa kita kasih nilai 100. Ternyata itu ada peserta kita itu yang memang terlambat. Ketika saya sebagai fasilitator saya kasih nilai maksimal itu tidak mau, dia tidak terbaca sistem, dia tidak bisa saya kasih 100. Jadi nilainya juga pas di back atau kembali tetap dia belum terchecklist atau terberi nilai. Karena memang by sistemnya seperti itu. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin ditanyakan tentang tugas-tugas yang belum. Kalau yang sudah kayaknya agak aman, agak tenang ya. Kak Kenny mungkin, Kak Fatoni, Kak Romi. Aman semuanya ya. Aman-aman Kak, aman. Alhamdulillah aman. Iya. Muncul Kak Kenny. Iya tadi sudah muncul beliau ini, tapi sekarang akhir-akhir ini kayaknya kenapa gitu Kak Kenny. Ya, jadi tugas kita itu ya itulah kakak-kakak. Jadi guru yang profesional tentunya di khususnya mata pelajaran PJOK, dan kita memang menghamba sekarang ini kita menghamba kepada murid ya. Menuntun, sifatnya hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu. Jadi kita hanya sifatnya menuntun, nggak bisa kita istilahnya paksakan, karena
Kita hanya menuntun segala kodrat yang ada untuk anak tersebut mencapai kesejahteraannya. Jadi kita banyak bagus positifnya sih kita ikut kegiatan ini. Kalau saya yang ngerasakan seperti itu, yang jelas saya senang dan bahagia bertemu kakak-kakak guru hebat ini, G005, luar biasa sekali. Saya tepuk tangan dulu lah buat G005 ini. Kak Mugi gimana Kak Mugi? Kak Mugi sudah ya Kak Mugi? Yang belum? Mungkin ada apa ya? Ada kesulitan atau ada seperti apa gitu yang belum mengupload bukti karya? Saya kan Kak Indra? Kak. Iya, yang belum Kak. Yang belum Kak Mugi. Izin Kak berbagi pengalaman untuk rekan-rekan yang mungkin belum PKG. Saya kira untuk pelaksanaan PPG, saya kira untuk pelaksanaan PKG ini nanti, kalau memang kita sudah mengikuti dengan baik, nanti kalau terrealisasi apa menjadi program kementerian, ya, karena PPG yang mau dilaksanakan di pemerintahan saat ini direncanakan nanti kan bukan daring lagi gitu. Jadi kita sudah mendapatkan pengalaman ilmu bagaimana cara kita menggunakan IT gitu Kak. Jadi bagi rekan-rekan yang belum PPG, ini salah satu tambah pengalaman ilmu lah masukan gitu. Jadi makanya untuk kakak-kakak yang belum terpanggil PPG, seandainya nanti terpanggil PPG melalui PPG yang tatap maya, tatap muka ini nanti mudah-mudahan termasuk bekal untuk persiapan menghadapi PPG itu sendiri. Nah, karena saya sendiri juga awal mulanya mengikuti kegiatan ini dapat ilmunya dari PPG juga gitu. Karena saya PPG dulu itu 6 bulan pelaksanaan gitu. Jadi 6 bulan pelaksanaan. Jadi Zoom langsung ngerjain tugas dan lain sebagainya gitu. Luar biasa. Ya, sudah banyak pahit getirnya, jadi mau tidak mau ikut lah, masa gitu kan. Iya benar. Ya tapi saya luar biasa salut sama Kak Gus ya. Terima kasih Kak Gus. Benar apa yang dikatakan Kak Gus. Nanti juga kita di PPG itu biasanya kita ada kayak kalau yang sudah ya DPMM itu dia bikin sama lah kayak modul aja, video pembelajaran yang edit tanpa edit, kemudian sudah untuk khusus. Jadi kita udah ada simpanan tuh. Udah pernah bikin jurnal di misalnya di topik muda, tapi memang apa yang disampaikan Kak Agus memang benar, ada perubahan untuk 2025 itu ya touring. Kemudian ya mudah-mudahan semuanya bisa terpanggil PPG, kemudian menjadi ASN, bisa lebih luas lagi mengimbaskan ilmu yang ada pada diri kakak-kakak semua. Jadi sebelum kita akhiri, saya minta on cam semua lah, on cam lah. Ini kan Zoom bukti karya. Kak Yuli, Kak Dwi Handoko, Kak Mugi, Kak Indra, Kak Kenny, Kak Patoni, Kak Juanda, Kak Romi, sama Kak siapa lagi satunya. Sebenarnya apa ya Kak ya? Saya juga dulu tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh inget oh iya saya dulu jarang saya dulu Kak Agus on cam ini. Saya tuh merasa tidak percaya diri, merasa tapi karena ini ada sebuah tuntutan profesi, jadi kita memang harus profesional ya. Jadi belajar gitu. Jadi kan lucu juga kalau hasilnya off cam kan. Mana ini yang ngomong kata radio apa-apa ini kan. Ya harapan saya juga ini ada sustainable-nya, ada berkelanjutannya, kontinuitas apa-apa seperti itu. Jadi harapannya kakak-kakak juga nanti bisa mengimbas, jadi baik selanjutnya
yang ini apa namanya yang belum. Jadi kan dia berkelanjutan, tidak terputus istilahnya. Mudah-mudahan lah kakak-kakak ya. Mana yang lain ini? Kak Yuli sama Kak Dwi. Ini Kak Juwana ini lagi zikir ini. Masya Allah. Soleha sekali. Ya soleha lagi. Soleh sekali. Ini Kak Romi, Kak Fatoni. Kak Indra. Kak Indra lagi pengajian juga Kak Indra ya. Halo, cek. Kak Dwi tadi di tempatnya Kak Yuli ya? Lagi ingin inilah ya, nilai asesmen Siwate. Iya Kak, tempatnya Kak Dwi. Ini kan pada nggarap nilai nih Kak, apalagi wali kelas ini Kak. Oh iya. Apalagi Kak Kenny, dia tadi bilangnya bikin sendiri Kak. Itu luar biasa juga itu, mumet juga anunya. Mikirnya seperti itu. Semangat Kak Kenny ya. Semua perbuatan baik pasti ada imbalannya. Semangat. Yang bukan guru kelas upahan garap rapot. Bisa jadi. Bisa jadi. Mana seperti ini yang lain Kak Juanda? Kak Romi? Ibu Yuli, upahan. Ya nggak apa-apa. Bukan upahan juga, istilahnya berbagi praktik baik. Kalau upahan itu yang baru tes. Yang baru tes kemarin gimana ceritanya? Yang baru tes ini Kak Husnu, Kak Mugi, Kak Dwi, Kak siapa lagi? Sensasinya kayak mana? Kalau udah di jalan udah lego. Mana yang lain ini? Ayo kita on cam dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi kegiatan masing-masing. Kak Kar nih nggak muncul ini Kak Kar ini. Kak siapa? Kak oh iya. Nanti saya ada cerita buat Kak Karsono. Nanti tapi setelah rekod ya. Beliau nggak datang ya? Ini belum tahu informasi atau seperti apa? Kurang tahu ini Kak. Jadi tapi nanti respon ya di grup WA respon ya kayaknya ya. Udah tahu. Dia ngerit ya, dibaca ya. Ini nanti juga kegiatan kita, insya Allah plenonya itu kita disuruh hadir semua Kak. Mungkin untuk pengambilan uang pulsa sama apa ya. Kalau untuk yang Lampung Utara kata Kak Kenny tadi memang sudah proses besok ya Kak Kenny ya. Kamis Kak. Kamis, salah ya. Dengar berarti. Kamis. Ya kita sekitar dari tanggal 12 kalau nggak salah itu. 12, 13, 14. Tapi kan mereka juga koordinasi sama dinas juga. Jadi apakah memang nanti anggota sesama fasil itu musyawarah atau memang dilempar ke dinas untuk tempatnya, karena kan ngumpulin banyak orang itu. Mana ini Kak Indra? Kak ini yang lain Kak Juanda lagi yasin ya. Kak Romi. Iya Kak Romi ini mana Kak Romi? Coba hadir dulu Kak Romi. Saya kangen sama Kak Romi nih. Kak Romi. Oke, nanti kalau sudah kita tutup jangan bubar dulu kakak-kakak ya. Kita ada yang mau saya sampaikan. Demikian bukti karya pada malam hari ini kakak-kakak pertemuan Zoom terakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya matikan dulu rekamannya. Mana rekamannya ini? Oh ini.